Kita akan bunuh semua keturunan Pandawa. Mereka semua harus mati. Semua tahu soal kemenangan Pandawa dalam Perang Mahabharata. Tapi pernahkah Anda dengar apa yang terjadi tepat di hari terakhir perang itu? Ini bukan cerita soal perayaan, tapi soal tragedi, kemenangan yang pahit, dan sebuah kutukan yang dampaknya terasa sampai ke zaman berikutnya. Oke, cerita kita dimulai dari sini. Bukan dengan sorak-sorai kemenangan, tapi dengan satu perintah terakhir yang penuh dengan kebencian. Perintah ini keluar dari mulut Duryodhana yang sekarat di tengah sisa-sisa kehancuran perang Kuruksetra. Jadi, dengan sisa napas terakhirnya, Duryodhana melakukan satu hal lagi. Dia mengangkat Aswatthama jadi panglima perang dan memberinya tugas yang, sangat brutal. Habisi seluruh garis keturunan Pandawa sampai ke akar-akarnya. Dan Aswatthama, didorong oleh sumpahnya pada sang raja, langsung menyanggupi tugas mengerikan itu. Dia kumpulkan prajurit-prajuritnya yang paling setia, dan mereka pun mulai menyusun rencana serangan malam yang licik ke perkemahan Pandawa, yang saat itu sama sekali nggak menyangka bahaya masih mengintai. Mereka semua harus mati. Tapi, di sisi lain, firasat Kresna nggak enak. Dia tahu, meskipun perang sudah usai, kekuatan kegelapan itu belum benar-benar padam. Masih ada sesuatu yang akan terjadi. Karena itulah, Krishna langsung melakukan pemujaan khusus. Dia memohon pada Dewa Siwa, sang pelindung alam semesta, untuk memberikan perisai perlindungan bagi Pandawa dari kejahatan sisa-sisa perang yang tak terlihat. Doa Krishna didengar. Dewa Siwa pun datang ke perkemahan Pandawa untuk melindungi mereka. Tapi, pada saat yang hampir bersamaan, ketika para Pandawa sedang membersihkan diri di sungai Hishiva, Aswatthama dan pasukannya justru menyelinap masuk ke perkemahan dengan niat membunuh. Kita akan bunuh semua keturunan Pandawa. Mereka semua harus mati. Nah, disinilah takdir dan moralitas jadi sangat rumit. Di dalam kemah, ada 5 putra Pandawa yang sedang tidur lelap. Mereka sama sekali nggak sadar ada bahaya. Anehnya, Dewa Siwa membiarkan Aswatthama melakukan rencananya. Dan kelima putra Pandawa itu pun tewas secara tragis dalam tidur mereka. Bisa dibayangkan kan, hancurnya perasaan para Pandawa saat menemukan anak-anak mereka tewas dibantai. Rasa duka mereka begitu dalam, begitu luar biasa, sampai-sampai dengan cepat berubah menjadi kemarahan buta yang salah sasaran. Inilah letak kesalahan fatalnya. Dalam amarah dan kesedihan, mereka melihat kehadiran Dewa Siwa di sana. Tapi, bukannya melihatnya sebagai pelindung, mereka justru menuduhnya sebagai dalang di balik pembantaian itu. Sebuah kesalahpahaman yang benar-benar tragis. Karena dibutakan oleh amarah, mereka melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka menantang Dewa Siwa. Semua senjata pusaka mereka lepaskan. Mereka arahkan langsung ke wujud Brahman itu dengan penuh kebencian. Tapi ya, serangan mereka itu sia-sia. Benar-benar nggak ada gunanya. Setiap senjata yang melesat ke arah Dewa Siwa langsung terserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Dia hanya berdiri diam, tenang, sama sekali tak tergores, seolah menunjukkan betapa kecilnya kemarahan mereka di hadapannya. Setelah semua senjata habis dan keheningan yang mencekam menyelimuti mereka, barulah Dewa Siwa bersuara. Dan inilah keputusannya. Jadi, ini poin pentingnya. Tindakan mereka yang lahir dari duka dan salah paham ternyata punya konsekuensi spiritual yang sangat besar dan gak bisa dihindari. Begitu Dewa Siwa menghilang, barulah para Pandawa sadar. Kemarahan mereka sirna digantikan oleh rasa takut dan penyesalan yang luar biasa. Dengan bimbingan Krishna, mereka pun mulai berdoa, memohon ampun atas kesalahan fatal yang baru saja mereka perbuat. Krishna bahkan mencoba menjadi penengah. Dia memohon agar Siwa mau menarik kembali kutukannya. Tapi, Siwa menjelaskan bahwa kata-kata itu terucap saat ia berada dalam wujud ilusi Brahmangnya. Jadi kutukan itu nggak bisa ditarik kembali. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Siwa menawarkan sebuah jalan keluar. Jadi, kutukan ini sebenarnya bukan sekadar hukuman loh. Ini adalah mekanisme penyucian. Mereka melakukan pelanggaran besar karena menantang Brahman dalam kemarahan buta. Konsekuensinya, mereka harus lahir kembali di zaman Kali Yuga. Dan jalan penebusannya? Ya, dengan menjalani takdir baru itu untuk membersihkan karma mereka. Dan kemana mereka akan dikirim? Ke Kali Yuga. Ini adalah zaman terakhir. Zaman yang paling penuh tantangan, konflik, dan kegelapan spiritual. Disinilah, di era yang paling sulit inilah, jalan penebusan mereka harus ditempa. Siwa bahkan memberikan detail kehidupan mereka selanjutnya. Contohnya,
Yudhishthira dia akan terlahir kembali sebagai seorang raja bernama Balkan di Sirisnagar. Ini adalah awal dari siklus penebusan dosa mereka. Mendengar semua itu, para Pandawa akhirnya paham. Mereka menerima takdir mereka dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan. Ini jadi pelajaran yang sangat mendalam buat mereka tentang karma, tentang konsekuensi, dan juga tentang belas kasih Brahman yang tetap memberikan jalan keluar. Kisah kuno ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang relevan sampai kapanpun. Kalau para pahlawan besar seperti Pandawa saja bisa tersesat oleh kemarahan, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita menjaga diri dari kekuatan amarah yang bisa sangat merusak